bersenjata Kalibata. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Hari ini kita kedatangan Ketua DIADI Provinsi Kalimantan Selatan beserta Sekretaris Umum DIADI Kalimantan Selatan. Mungkin beliau ini dalam rangka tadi ada kegiatan ke wilayah Tabalong. Nah, tapi kita belum ke sana. Kita ingin tahu tentang pertama apa DIADI itu, kemudian selama ini DIADI itu mewakili adat-adat Dayak yang wilayah-wilayah mana mungkin. Mungkin bisa Pak Ketua, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu kami sampaikan bahwa kami Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan di Kabupaten Tabalong, yaitu pemilihan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Tabalong. Hari ini malah? Hari ini. Dan sukses? Dan sukses. Alhamdulillah. Dan kami dikawal oleh beberapa pasukan Bakormat Nasional dan para pengurus DIADI Provinsi dan pengurus kabupaten Matapura, Tanah Bumbu, Barabai, Banjarmasin, Tapin. Ya diperkirakan tadi ada 10 Tanah Laut, ada 10 kabupaten yang menghadiri kegiatan hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi yang berakhir tadi jam 2 selesai, yang dihadiri oleh Prokopimda Kabupaten Tabalong. Nah, di samping itu pula setelah selesai pelantikan yang terpilih, maka kami meminta kepada ketua yang terpilih melaksanakan formator. Kami beri waktu 1 bulan. Menyusun pengurus. Menyusun kepengurusan. Di kabupaten. Sebelumnya kami meminta kepada Bapak Didi Buhari untuk hadir di acara. Tapi berhubung ada kegiatan lain, mungkin beliau tidak bisa hadir ke sana. Karena Pak Didi Buhari adalah merupakan pengurus DIADI Provinsi. Pengurus DIADI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tapi dalam struktur kepengurusan DIADI Provinsi mereka adalah Biro Koperasi. Nah, jadi di samping itu pula kami menginginkan kepada Bapak Didi Buhari sebagai kritiker daripada pengurus DIADI Kabupaten Hulu Sungai Utara, berharap juga ikut melaksanakan Musda. Kenapa? Kami pingin di 11 kabupaten dan 2 kota media ini menghendaki di akhir Agustus sudah selesai semua. Nah, harapan kita kenapa kita harus melaksanakan demikian? Karena pembentukan DIADI masa lalu itu kami belum akomodir dengan luas. Jadi harapan di acara di kepemimpinan saya, Ketua DIADI Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pak Ruby, sekretaris kita, mereka berjalan keliling kepada audiensi dan berharap supaya mempersiapkan Musda tiap-tiap kabupaten. Dan juga kedatangan kami kepada Pak Didi Buhari, berharap di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini sesegeranya dibantu DIADI. Jadi gini Pak Ketua, kami insya Allah di Agustus nanti tentu akan koordinasi dengan Sekretaris Umum, termasuk nanti kan ingin dapat format surat atau format apa yang akan nanti mengikuti jalannya Musda nanti mungkin ke ini. Kami sanggup itu. Kemudian ini untuk lebih jauh,
mungkin publik ingin mengenal nih eksistensi di provinsi itu sudah sampai di mana Pak Ruby mungkin? Ya. Di mana Pak Ruby? Pada tahun 2001 Yeah. setelah kejadian kerusuhan di Sampit Yeah. itu kami masyarakat Dayak Yeah. itu waktu itu tidak ada koordinasi antara daerah Pak, Yeah. sehingga apa dengan adanya isu kami semua menyerang. Iya, iya, iya. Nah, atas dasar itu kami tidak lagi ingin terjadi seperti itu. Iya. Maka Dibentuklah para tokoh-tokoh adat kami, ya Dayak, berkumpul. Dibentuklah Dewan Adat Dayak, ya pada waktu itu di Kalimantan Tengah. Ya. Yang ketua umum pertama atau menurut istilah kami presiden pertama yaitu Teras Narang. Jadi beliau 2 periode. Kemudian diganti oleh Pak Cornelis, Gubernur Kalimantan Barat, itu setelah beliau 2 periode juga. satu periode. Satu periode aja diganti ini Pak Martin Bila sekarang. Dari Kalimantan Utara. Kalau Nah, untuk Kalsel sendiri bagaimana Pak? Kalsel, Apa aja yang sudah yang sudah berjalan mungkin apa? ya. Pengurusan baru tentunya. Kalsel itu kalau nggak salah 2010 lah sekitar itu. Nah, itu dibentuk di Kalsel ini. Yeah. Nah, jadi yang ketua umum pertama itu Pak Deviadi Darjat. Ya, 2 periode. 2 periode. Sekarang beliau Anggota DPR RI. anggota DPR RI di Pusat. ya, Pusat. pusat ya Partai Gerindra. Kemudian maka dipilihlah Musda ketiga Pak Abdul Qadir terpilih. Iya. Kemudian sejak tanggal 12 Maret 2022. Dilantik waktu itu 13 Agustus. Nah, dari sana kami di Musda itu ada amanah dari peserta Musda yang membuat program bahwa dengan 13 Kabupaten kota itu ya. 11 yang sudah habis masa Berlaku kepengurusannya. pengurusan ya. Itu kami diberi tugas. Nah, makanya itu kami sudah melaksanakan Banjarmasin sudah kami laksanakan. Kemudian ini Tabalong. Kami berharap nanti di Sabtu ini tanggal 8 di Martapura. Kemudian lanjut ke mungkin nanti kita jadwalkan, Pak. Ya, siap. Ya, itu. Kami berharap gini, Pak. Dengan adanya terbentuk kepengurusan 13 kabupaten kota yang benar ini, kami berharap nanti mereka berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membuat program kolaborasi sehingga mungkin misalnya ulang tahun sehingga program itu dimasukkan dalam APBD. Nah, kemudian gini Pak, mungkin ke Pak Ketua, sejauh mana kira-kira ini dukungan pemerintah provinsi, gubernur, kemudian bupati, wali kota terhadap berdirinya atau kepengurusan di provinsi yang Bapak jabat sekarang, gimana kira-kira? Saya atas nama Ketua DIAD, Ketua Umum DIAD Provinsi Kalimantan Selatan, sangat berharap kepada Gubernur maupun Bupati maupun Wali Kota, dengan keberadaan DIAD ini harus mereka bisa merangkul kami. Kenapa? Sebab DIAD merupakan orang Dayak, orang penduduk asli daerah. Kenapa? Kami sebagai Ketua Dewan Adat Dayak sangat jeli melihat masyarakat kita itu kalau kita ada wadah. Betul. Dengan adanya wadah itu berhimpun, alangkah eloknya apabila ada perhatian daripada pemerintah, baik provinsi, gubernur maupun bupati dan wali kota. Mudah-mudahan di Kalimantan Selatan ini tidak
ketinggalan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan. Karena kita melihat gini Pak, kalau melihat saya kadang melihat di Kaltim, Kaltara, Kalbar, bahwa power atau kekuatan lembaga Dayak itu sangat sangat luar biasa kan, bahkan pernah memerahkan kota kan, Iya. dengan jumlah yang sangat besar. Sovos artinya anggota apa Dayak itu masuk kota dengan memerahkan kota. Nah, ada lah mungkin nanti kita bisa juga memerahkan kota Kalimantan Selatan itu dengan, Ya, nah itu berkaitan bahwa dengan itu kan nanti akan kelihatan Ya. bahwa Dayak itu besar loh. Itu berkaitan gimana, dengan Pak? adanya gerakan Persatuan Dayak Ya. se-Kalimantan, kita kan sudah berkoordinasi dengan pasukan merah. Ya, Pasukan merah itu yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan ya, yang Barat. dipimpin oleh Jila. Kalimantan Selatan ke depan Ya, juga punya pasukan, Pak. ya, Pasukan kami yaitu pasukan Bakormat Nasional. Bakormat lah. Wah, Bakormat Nasional yang tegak lurus dari pusat sampai ke tingkat desa. bisa. Nah, itu nanti kami akan mengukuhkan mungkin di akhir Agustus. Itu kemarin sudah mencanangkan 2.000 pasukan yang akan kami. Oke. Tapi kalau apa seragam atau itu tetap ada simbol-simbol ini kan, apa identitas kan ada. Semuanya kayak tadi kan apa di Kalbar itu pasukan merah. Iya. Nah, kita mungkin di Kalsel seperti apa nanti anunya, apa simbol-simbol yang di Sementara di Kalsel ini karena tegak lurus, Bakormat itu adalah pasukan MADN juga sebagai cadangan tentara cadangan nasional untuk NKRI. ya. Nah, kalau di Kalimantan Barat itu pasukan merah itu karena ada Kalimantan Selatan identik dengan Muslim, cara melaksanakan sesuatu kegiatan agak beda. Oh ya, Nah, jadi menyesuaikan lah. menyesuaikan. Di Kalimantan Tengah ada Gardayak, ada Batamat, ada juga Bakormat, juga ada TBWR. Yaitu 4 daripada pasukan itu adalah bagian daripada MADN. Tapi untuk Kalimantan Selatan mungkin ke depan ini ada pelatihan Gardayak juga. Bahkan sepengetahuan kami, pengurus Dewan Adat Dayak ini tidak hanya di tingkat nasional, bahkan konon ada di luar negeri ya Pak, sampai ke Pak, gimana Pak Sekretaris? 5 provinsi di Jadi gini, ceritanya Dewan Adat Dayak ini ada 5 provinsi di Pulau Borneo, Kalimantan Selatan, 5 provinsi di luar Pulau Borneo, Jawa Barat, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Jakarta. Jakarta. Jadi sementara ini yang kami bergelut, yang selalu eksis sementara ini ada 6 provinsi termasuk DKI Jakarta, yang selalu menunjukkan jati diri Dayak. Gitu. Iya, iya. Nah, jadi berkaitan Dayak ini, kemarin di zaman presidennya Pak Tiras Narang, Dayak itu sudah didaftarkan di PBB Pak, bahwa diakui bahwa Dayak itu bukan dianggap sebagai ormas biasa, tapi punya presiden Pak. Ini sudah besar, sudah dikenal sampai di mancanegara. Juga ada di Malaysia, Brunei, Filipina, Jepang, sampai ke Madagaskar. Ada 8 negara Pak, Dayak ini sudah berkiprah. Berarti kan bukan komunitas kecil kan ini. Artinya komunitas kelompok yang juga harus diperhitungkan kan eksistensinya, kebesaran. Jadi sampai-sampai Pak, sampai-sampai waktu kita tanggal 18 Maret itu kita diundang di mancanegara karena dia melihat budaya daripada Dayak, tari-tariannya dan lain sebagainya sangat diminati dari para wisatawan luar negeri Pak. Sampai-sampai dia juga ingin berkiprah untuk tari-tarian dan lain itu. Ya memang kan banyak banyak kesenian juga kan yang ada di unsur kebudayaan Dayak itu kan. Pertama ada baju kan, kemudian ada tarian, ada musik, lagu kan. Nah, kemudian ada juga kehidupan kultural di gunung-gunung, kearifan lokalnya itu. adatnya berbeda-beda Pak. Dari satu kecamatan ke berbeda-beda. Bahkan provinsi beda lah. Ya, provinsi beda Tapi
mirip anunya. Hmm. Cuma cara penundaan kalau ada sanksi adatnya itu Iya, beda-beda. tergantung. Atau kegiatan kesukuan juga agak berbeda. Tapi Ah, dia menyatu, Pak. oh iya iya, Itu iya. sebagai satu keluarga besar Dayak. Dayak. Oh, gitu. Jadi berkaitan masalah Dayak, Pak. Banjarmasin kan katanya kan Banjar. Iya. Tapi kita merubah mindset seperti itu kemarin. Ah, Bahwa Dayak itu adalah keturunan dari asal suku Kalimantan, Iya. Taringan. Iya. Karena Dayak ini ada kemasukan budaya dari Roma, dari Iya, Arab, iya, dari iya. Hindu. Sehingga Dayak itu ada yang masuk Islam, ada yang Iya. masuk Hindu, Buddha. Tapi Ah, tetap satu rumpun, Pak. Walaupun berbeda agama, tapi tetap satu darah. saudara. Nah, itulah Oke. yang perlu kami hembuskan kepada masyarakat. Iya. Dulunya, Pak, orang tidak tertarik dengan Dayak untuk di Kalimantan Selatan. Iya. Ternyata Dayak itu sebenarnya berakhlak, beradat, dan bermartabat. Iya, iya. Nah, jadi dia menerima semua suku yang bisa datang. Tapi dia harus tahu diri. Dan yang datang ini juga tahu harus diri, Pak. Iya. Terjadi konflik itu ada kecemburuan sosial, Pak. Iya. Nah, dari itulah kami akan menyelesaikan masalah kecemburuan sosial karena negara kita adalah negara NKRI, Pak. Iya. Tidak bisa dibeda-bedakan. Beda. Silahkan bekerja, tapi sama pada menjaga, Pak. Kebinekaan tetap. Kebinekaan Iya. tetap kita jaga. Nah, perlu saya tambahkan, Pak. Oke. Mengenai Silakan, Pak. program kerja, itu waktu di Rakernas kemarin ya. Iya, benar. Waktu Rakernas kemarin itu kita sudah mengarah ke ke sumber daya manusia. Iya. 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 Kita menyadari sumber daya manusia Dayak ini diakui atau tidak diakui, kita sudah banyak ketinggalan. Iya. Kita hanya memikirkan sumber daya alam saja, Iya. lupa kita karena sumber daya manusia kita benahi. Itu kemarin di ini. Jadi makanya diadakannya musdak ini, musyawarah Dewan Adat Dayak, Pak, itu supaya diadakan semacam bersidang benar-benar Iya. Iya. sebagai pelatihan. Iya. Iya. Jadi itu satu adalah pendidikan. Nah, mengenai program-program bukan budaya saja yang Iya. programnya program pendidikan, program Usaha mungkin. gitu. Jadi Dayak itu nanti bisa menguasai Ya. bisa menguasai pemerintahan. Saat ini kan kita sedih sekali ya, Pak. Iya. Satu menteri pun tidak ada. Iya, betul. Kita katanya belum siap, atau kita Ya. siap. Jujur saya pernah juga Pak menyuarakan itu. Kita ini kan provinsi, ada 5 provinsi di Kalimantan ini, di Pulau Kalimantan ini. Artinya kurang apa? Ya. Kita penghasil sumber daya alam yang lengkap, Ya. termasuk sampai gas, minyak, dan lain. Tapi justru kita satu orang pun Tidak ada. tidak dapat posisi menteri kan. Nah ini juga pertimbangan lah. Pemerintah pusat apalagi mungkin ya pemerintahan 2024 seterusnya nanti. Kalau dikatakan tidak mampu, kita mampu, Pak. Iya. Ada dokter, ada PhD. Iya, Jadi- profesor. Jadi kita tambahkan, Pak. Iya. Pada tanggal 18 kita sudah menghadap 18 Maret 2022 kita sudah menghadap Menteri Dalam Negeri dan Menteri BPN. Bappenas. Sampaikan juga. Jadi kita menyampaikan bahwa kami ini di dalam kepemimpinan Pak Jokowi, kenapa di 5 provinsi tidak ada dimasukkan dalam kabinet satu. Tapi apa kata Pak Tito Karnavian, bahwa Kalimantan akan dibangunkan ibu kota negara baru, Iya. ibu kota. Kami pada waktu itu merespon Iya. dan mengizinkan Iya. dengan beberapa hal-hal yang kami minta juga. Iya. Tapi sekian berlalu, Iya. setelah terbentuknya IKN sudah otorita, ternyata Pak, 1 kali nggak masuk, 2 kali nggak masuk, sehingga kami mengadakan aksi, Pak. Ada aksi. Iya. Nah ini jadi catatan pemerintah pusat bahwa perlu perhatian lah juga kan. Artinya pelibatan, artinya salah satu lah kita tadi kan dikatakan Dayak itu penduduk lokal yang sudah masuk di peradaban juga, ya menjadi orang-orang yang modern, sudah kan
artinya siap berkompetisi juga segala bidang apapun. Iya. Nah ini Jadi tujuan pemerintah itu memang bagus Pak Iya. kemarin. Bagus karena kita tidak akan membicarakan belakang, tapi kita ke depan bagaimana supaya bagus. Dengan adanya kegiatan IKN itu berharap pembangunan itu akan merata Pak. Iya. Nah, kami sangat sependapat. Dan cuma kami berharap bahwa di dalam otorita itu harus ada terlibat orang Dayak. Iya. Jangan sampai rumah kami ini didiami orang, tapi kami dikeluarkan. Iya. Itu kemarin. Kata Pak Tito pada kemarin, biar aja dulu lah, dibangun dulu. Karena SDM masyarakat Kalimantan kan belum sampai ke arah sana. Tapi kalau kita bicara masalah SDM, banyak SDM kita yang pintar, Iya. sudah siap. Omong kosong kalau misalnya di Kalimantan nggak ada orang pintar. Iya, profesor banyak. Doktor, PhD, lulusan luar negeri banyak. Justru itu Pak, di tanggal 15 Mei tadi kami serentak. Iya. Se-Kalimantan maupun di Jakarta mengadakan action di muka Aksi istana. Yang tidak bisa berangkat di kebutuhan masing-masing. Ini masih dipertimbangkan. Apabila tidak ada respon, maka para anggota masyarakat Dayak mungkin akan merapat ke EKN. Akan ada aksi yang lebih besar. Ada aksi yang lebih besar. Jadi karena mereka Pak memandangnya ramang-ramang tentang Dayak. Padahal leluhur kita ini kalau kita minta untuk ditutup, pasti tutup. Tapi mereka menganggap sebenarnya ini kekayaan alam ini kan kita ini luar biasa berlimpah. Di keruk orang leluhur kita kan tenang-tenang aja. Sepanjang orang kita menerima. Tapi kalau orang kita sudah tidak menerima, apapun terjadi akan terjadi. Iya. Makasih Pak Ketua, Pak Sekretaris Umum. Mungkin ini menjadi masukan informasi yang penting bagi publik, masyarakat luas terkait keberadaan pertama masyarakat Dayak, yang kedua ada lembaga yang mengurus namanya Dewan Adat Dayak. Terima kasih lagi atas kehadiran hari ini di podcast saya. Kemudian saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.